Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Kusnandi Rusmil mengatakan, seluruh proses uji klinis akan selesai pada April 2021. Namun pada Januari tim peneliti akan menulis laporan mengenai imunogenisitas vaksin sebagai salah satu dari 3 tujuan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19. Jadi diperkirakan kita selesainya kira-kira bulan Maret atau bulan April lah. Ya, saya bikin laporannya selesai April. Nanti bulan Januari saya melapor 540 pertama, yaitu pasien-pasien yang bukan pasien, subjek yang diperiksa darahnya untuk melihat imunogenisitasnya. Ya, jadi kan penelitian ini tujuannya ada 3 ya. Pertama, untuk melihat keamanan vaksin, itu yang penting. Kedua, untuk melihat imunogenisitasnya, yaitu kadar zat anti yang terbentuk, imunogenisitas itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk melihat efekasinya. Ini artinya penggunaan vaksin bagi masyarakat belum bisa dilakukan sebelum seluruh hasil penelitian mengenai imunogenisitas, keamanan, serta efikasi selesai. Namun, Bio Farma sebagai produsen bisa mengajukan penggunaan vaksin secara darurat melalui mekanisme Emergency Use of Authorization kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut ahli pandemi dari Griffith University, Diki Budiman, ada 4 syarat terbitnya penggunaan vaksin secara darurat. Pertama, ada situasi gawat darurat. Kedua, sudah ada bukti ilmiah yang memadai. Ketiga, dampak positif lebih besar dari efek samping. Dan keempat, tidak ada opsi lain. Diki menambahkan pemerintah sebaiknya memperkuat upaya 3T dan 3M, serta fokus untuk mempersiapkan vaksinasi hingga uji klinis selesai. Karena mencapai kekebalan kolektif sangat tergantung pada 3 hal penting. Untuk tercapainya herd immunity itu ada 3 aspek yang harus dilihat dan akan berpengaruh. Pertama adalah angka reproduksi efektif di wilayah itu atau di negara itu. Nah, kemudian yang kedua adalah efikasi dari vaksin itu. Mau 50%, mau 30%. Kemudian yang 3 ini coverage dari vaksinasi. Atau kalau coverage ini artinya berapa persen dari penduduk di wilayah itu yang mau dan bisa dan telah dilakukan vaksinasi. Nanti ketika ada vaksin, kita akan perlu angka reproduksi yang di bawah 2. Gitu. Kemudian, dan itu bisa terjadi kalau 3T kita bagus, 3M kita juga bagus. Kemudian, kalau efikasi, ya kita sudah bisa prediksi di kisaran 30-50% lah. Nah, artinya, coverage-nya, minat dari masyarakat berkerelawan untuk bersedia di vaksin itu, harus di atas 80%. Pemerintah mengatakan persiapan logistik dan sumber daya manusia untuk vaksinasi telah mencapai 97%. Bahwa secara logistik, kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dengan tujuan menjaga kualitas maupun efektivitasnya sudah berjalan dengan baik. Saat ini rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia mencapai 97%. Sedangkan dari sumber yang sama, yaitu Kementerian Kesehatan, untuk SDM baik tenaga kesehatan, yaitu dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan, sudah dipersiapkan rata-rata sebanyak 739.722 orang, serta vaksinator di puskesmas maupun rumah sakit sebanyak 23.145 atau secara rasio yaitu 1:20 di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap persiapan ini akan mempermudah proses vaksinasi dan bisa menjadi jalan keluar untuk terlepas dari penyebaran COVID-19. Angga Putra, Fikri Adin, Jakarta.